Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azriana dengan NPM 247822009. Saya dari kelas TRI 2A. Di sini saya akan membuat video lab session 10 dengan materi socket programming chat room app. Yang pertama, tugasnya yaitu disuruh mengembangkan kode Python pada slide materi yang ada di sini. Ini ada kode dari server yang sudah menggunakan thread, dan ini kode kliennya. Ini disuruh dikembangkan sehingga server dapat membroadcast pesan yang dikirim oleh klien ke klien lain yang terkoneksi. Lalu yang kedua, tambahkan notifikasi ke klien lain jika ada klien yang baru join atau live. Di sini kode saya ada di Sublime Text. Ini adalah kode server. Yang pertama itu ada import socket. Nah, import socket ini adalah socket ini artinya mengimport modul socket, yaitu adalah modul atau library bawaan Python untuk mengkomunikasikan jaringan TCP atau UDP. Lalu di sini juga ada import threading, yaitu mengimport modul threading supaya tiap klien bisa diproses secara bersamaan. Jadi semua klien itu bisa chat bareng tanpa nunggu giliran gitu. Lalu di sini ada klien adalah list yang berisi tuple yang ada elemen socket dan nama, yaitu untuk menyimpan socket yang terhubung ke server dan nama klien yang aktif pada server. Di sini ada fungsi broadcast, dev broadcast, yang terdapat parameter message dan sender socket sama dengan none. Message ini, parameter message untuk isi pesan yang akan disebar gitu. Sedangkan sender socket none ini sender socket sama dengan none, yaitu untuk menandai siapa pengirim pesan supaya saat di broadcast si server nggak kirim balik pesan ke si pengirimnya sendiri. Terus ada sama dengan none karena saat ada klien maka akan diisi soketnya gitu, atau saat tidak ada klien akan dibiarkan kosong. Lalu selanjutnya ada sebuah looping for client underscore in client. Artinya dia ini akan looping ke setiap elemen dalam list client. Terus ini kenapa ada underscore? Karena for client in clients ini mengambil dari sini, dari list yang berisi tuple ini. Artinya itu underscore-nya ini dia akan mengambil elemen yang pertama saja gitu. Dia akan mengambil socket tanpa mengambil yang nama gitu. Terus if client tidak sama dengan sender socket gitu ya. Untuk setiap klien yang bukan pengirim pesan, maka akan di broadcast pesannya ke klien tersebut. Jadi kalau misalnya dia bukan pengirim pesan, maka pesannya akan disebar gitu. Tetapi kalau dia si pengirimnya, maka ya dia tidak akan mendapatkan pesan yang di broadcast. Tetapi ada exception. Maksudnya jika gagal mengirim, socket ini akan ditutup gitu. Dia akan menutup, terus di clients ini akan mengupdate list clients
dia akan menghapus klien gitu dari list klien supaya server tidak mengirim pesan ke klien yang sudah keluar. Seperti itu. Lalu fungsi dev handle client yang berisi parameter client socket dan client address, yaitu fungsinya untuk menangani komunikasi dengan satu klien. Jadi di sini ada try nama sama dengan client socket Redshift 1024 decode. Artinya itu ini akan data ini adalah nama si klien yang dia kirim saat awal koneksi gitu. Terus tapi di sini ada Redshift 1024, itu maksudnya dia akan menerima data dengan maksimal 1024 byte. Terus kenapa ada decode? Karena supaya dari byte jadi string yang bisa dibaca. Lalu dia akan mengeprint jika kliennya sudah terhubung, namanya adalah siapa gitu. Ini dia akan muncul di saat klien sudah terhubung ke server. Kemudian ada client append. Ini client append, client socket, dan namanya. Artinya itu yaitu akan menambahkan tuple socket dan nama ke list client. Jadi server tahu siapa saja yang sedang aktif dan bisa dikirimi pesan di broadcast gitu. Terus ini ada notifikasi lain notifikasi di klien lain. Server ini juga akan meneruskan pesan, akan membroadcast kepada klien-klien untuk memberitahu info jika sudah ada klien yang sudah bergabung terkoneksi gitu. Terus ada while true, yaitu perulangan. Artinya server akan terus melooping data dari klien. Kalau datanya kosong, ini if not data, jika tidak ada data gitu, maka klien akan keluar dari looping ini. Jadi di sini ada data sama dengan client socket, di sini ada menerima data dari klien melalui socket yang maksimal datanya atau pesannya gitu adalah 1024 byte. Kemudian di sini ada format pesan dan kirim pesan semua klien lainnya. Ini dia pesannya mengambil dari ada IP dulu, terus namanya siapa, lalu ada datanya, data maksudnya pesannya gitu. Ini maka dia akan mengeprint namanya siapa yang mengirim pesan, kemudian ada datanya, pesannya itu, lalu di decode, yaitu isi pesan data decode ini, yaitu isi pesan yang dikirim oleh klien di decode, maksudnya dari byte gitu ke string. Kenapa sih harus di decode? Karena socket itu cuma ngerti data mentah dalam bentuk byte, bukan string Python langsung. Terus dia akan membroadcast message in decode. Nah, ini in decode yaitu pesannya itu akan diubah dari bentuk string teks biasa jadi bytes. Karena data yang dikirim lewat socket harus dalam bentuk bytes, bukan string gitu. Kemudian di sini ada exception as
Jadi di sini kalau misalnya ada error, dia akan menangkap errornya gitu, errornya apa, terus akan dicetak. Cetak ini maksudnya untuk memberitahu pesan error kepada kita bahwa apa yang masalah gitu, kenapa error saat berkomunikasi dengan klien, misalnya saat jaringannya putus gitu atau klien yang tiba-tiba keluar, dia akan memberitahu di sini. Terus di sini kan ada klien remove nih. Kliennya keluar gitu, maka dia akan menghapus list yang berisi tuple client socket dan namanya ini, dia akan dihapus dan ditutup, di close gitu, terus akan di print nama klien tersebut siapa, telah keluar dari chat, itu adalah pesan di server. Nah, server akan memberitahu kepada klien-klien gitu bahwa info namanya siapa telah keluar dari chat, terus gitu. Jadi klien-klien itu pada tahu kalau siapa namanya itu sudah keluar. Terus di sini dev main adalah fungsi utamanya untuk menyiapkan server socket, menerima socket koneksi dari banyak klien dan membuat thread untuk masing-masing klien agar bisa chatting secara bersamaan. Jadi kayak grup WhatsApp gitu, grup chat room, ya grup di WA gitu. Terus di sini ada server socket ada socket.avinit, socket stream. Di sini ada avinit, yaitu untuk memberitahu bahwa di sini menggunakan IP-nya itu adalah IP versi 4. Lalu di sini sock stream, yaitu artinya memakai TCP, Transmission Control Protocol. Lalu di sini server socket ini menggunakan fungsi bin, yaitu artinya kalau di sini di programming gitu, dia ini akan mengikat soket ke alamat IP dan port tertentu. Di sini saya menggunakan IP localhost, yaitu IP perangkatnya. Biasanya tuh 127.0.1. Ya, Mas. Ya, 127.0.0.1. Lalu di sini untuk portnya itu bebas untuk berapa aja. Di sini saya 12345 karena sesuai seperti yang ada di sini di slide-nya itu. Nih, 12345. Lalu ada server socket listen 5, yaitu server akan mendengarkan koneksi masuk dari klien, tetapi maksimalnya di sini saya membuat maksimalnya 5 gitu. Terus dia akan mengeprint saat ini server ini di running gitu, dijalankan. Dia akan mengeprint bahwa server ini sudah aktif, tetapi menunggu koneksi siapa yang akan terhubung gitu, maksudnya kliennya siapa yang akan terhubung. Terus di sini ada while true, yaitu untuk looping. Jadi selama server ini nyala, maka server akan selalu siap menerima kalau ada klien yang akan connect gitu. Terus di sini ada thread,
menggunakan thread. Thread ini buat ngobrol sama klien gitu. Maksudnya, jadi thread ini akan tetap berjalan di background. Server tetap siap untuk klien berikutnya. Terus akan menggunakan ini memanggil fungsi handle client ini dengan argumen client socket dan client address. Lalu client thread start, maka thread ini sudah siap untuk dijalankan. If name sama dengan main ini untuk memulai keseluruhan program dan yang akan semuanya ini dieksekusi oleh server saat di running. Kemudian pada program client yaitu sama, masukkan import socket dan import threading seperti di server. Di sini hostnya yaitu saya menggunakan localhost, host komputer, lalu portnya itu 12345. Oh iya, untuk host dan port ini harus disamakan seperti di server. Kalau misalnya hostnya localhost, ya berarti servernya juga localhost agar bisa terkoneksi. Lalu di sini ada dev resolve message dengan parameter socket gitu. Fungsinya untuk menerima pesan dari server secara terus-menerus. Terus di sini ada while true, dia akan looping, yaitu di sini message sama dengan sock resolve decode. Ini yaitu untuk pesannya yang maksimal datanya itu 1024 byte gitu. Ini berasal dari pesan yang diketik oleh klien. Jadi saat klien itu mengirim, terus pesan ini akan dikirim ke server lalu di broadcast untuk dikirim pesannya ke semua klien kecuali si pengirim pesan. Ini dia akan mengeprint dari hasil broadcast tadi, menampilkan pesan yang sudah di broadcast dari yang sudah masuk. Kan pesannya dari pengirim itu masuk ke server dulu, barusan di broadcast. Nah, jadi hasil dari broadcast itu yaitu ini menampilkan pesan dari server. Tetapi ada exception untuk agar dia ini mengeprint bahwa terputus dari server gitu. Kalau koneksinya putus atau error gitu, dia akan keluar dari loopingan ini. Nah, ini adalah fungsi devMain, fungsi untuk memulai aksi di kliennya. Yang pertama, saat di running, klien ini akan meminta kita untuk memasukkan namanya, yaitu silahkan masukkan namamu, namanya siapa gitu, misalnya namanya Fadila. Lalu di sini ada kodenya, yaitu memakai IP versi 4 dan source streamnya yaitu memakai TCP, kemudian langsung dikonekkan ke server. Ini untuk dikonek ke server. Lalu setelah dikonek ke server, ini sudah memasukkan namanya juga kan, maka namanya ini yang sudah dimasukkan saat di klien akan dikirim ke server. Ini klien socket send yang berisi namanya akan di indicode
yaitu namanya kan dikirim ke server dalam bentuk byte gitu. Jadi dia harus di-indicate karena soket cuman bisa kirim data dalam bentuk byte, bukan string. Jadi perlu di-indicate buat ngubah string menjadi byte. Terus IP port sama dengan client socket get socket name, dia akan menampilkan alamat IP dan port lokal yang digunakan oleh klien saat ini. Jadi saat klien terkoneksi ke server dan mengirim nama, maka klien akan menampilkan IP dan portnya sendiri di terminal. Dan server akan menerima nama klien itu lalu menampilkan info koneksi ke terminal server. Ini dia. Maka jadinya dia akan nge-print klien terhubung dengan IP lokalnya, IP-nya berapa, port lokalnya berapa, dengan nama yang sesuai dimasukkan tadi. Lalu di sini ada kode yaitu untuk membuat thread untuk menerima pesan. Jadi klien tetap bisa ngetik dan kirim pesan ke server tanpa harus nunggu pesan dari server selesai diterima. Jadi programnya akan tetap berjalan lancar. Contohnya kayak di grup WA itu kan saling berkirim pesan gitu. Terus ini ada while true yaitu looping utama program di klien. Di sini kliennya itu dikasih kesempatan untuk ngetik pesan. Nih, message input. Terus dia akan mengetikkan sebuah pesan. Tapi jika pesannya itu adalah pesan exit, lower ini artinya dia tidak akan memperdulikan huruf kapital atau kecilnya gitu, maka dia akan break. Break itu maksudnya dia akan keluar dari chat, maka looping ini akan diberhentikan. Terus ini ya if name sama dengan main untuk main ini yaitu untuk memulai keseluruhan dan memulai program ini akan dieksekusi. Di sini saya akan mencoba running. Ada di data D. Ini jalankan, yang pertama itu harus dihidupkan servernya terlebih dahulu. Jadi py server.py. Nah, servernya sudah aktif, lalu dia menunggu koneksi. Tambahin lagi command prompt-nya, ini untuk kliennya. Lab 10, terus py kliennya. Nah, di sini saat klien dijalankan maka dia akan memintakan masukkan namamu, Dila. Terus dia sudah mengeprint klien terhubung dengan IP lokal 127.0.0.1 dan port lokalnya 52931 sebagai Dila. Di sini servernya juga sudah menyatakan bahwa Dila telah terhubung. Ini IP dan ini portnya. Terus saya akan mencoba menambahkan klien lagi. Panggil kliennya lagi. Ini klien yang kedua, misalnya namanya Ani gitu. Ini IP lokalnya dan port lokalnya sudah terhubung ke server sebagai Ani. Di servernya juga ini sudah ada plus, yaitu IP-nya dengan port 52932 ini telah terhubung dengan nama Ani. Dan di klien 1 terdapat info bahwa Ani telah bergabung di chat. Nah, di sini saya akan mengechat Ani, Dila ini akan mengechat Ani, hai. Lalu di
klien di Aninya akan keluar bahwa Dila dengan IP dan portnya ini mengirim pesan hai. Dan di sini juga di servernya ada pesan dari Dila, hai kata Dila. Terus kalau misalnya Ani memberi pesannya halo kan, hai halo, lalu di Dila ini juga akan keluar portnya Ani dan IP-nya Ani dengan nama Ani ini, halo katanya dari klien 2. Dan di sini juga di server ada teks data dari Ani yaitu berupa kata halo dan dia di broadcast ke Dila. Tetapi kalau misalnya Dila keluar dari grup, Dila memasukkan pesan exit, nah maka Dila ini terputus dari server. Lalu ada info bahwa Dila telah keluar dari chat. Nah, info ini didapatkan dari server bahwa Dila telah keluar dari chat. Jadi, nah ini ada errornya kenapa Dila keluar dari chat. Sekian adalah chat app room yang telah dibuat dari ini untuk materi soket programming. Mohon maaf apabila saya terdapat banyak kekurangan dalam menjelaskannya juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.